Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Yaqutun Nafis ala Madhhab Ibn Idris, yang mana kita sampai ke pembahasan, kalau saya tidak salah kita masuk ke pembahasan syarat sah salat ya. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dunya wal akhirah syurutu sihhatis salah. Dan kita tahu bahwasanya dalam mazhab Syafi'i pembahasan salat yang harus dikerjakan atau hal-hal yang diperintahkan, yang diminta untuk dikerjakan ada 4, ada syarat sah, ada syarat wajib, ada rukun, dan ada sunnah. Ya, dan sunnah ini terbagi 2, sunnah ab'ad yakni sunnah muakkadah dan sunnah hayat yaitu sunnah ghairu muakkadah. Syarat wajib sudah kita lewati dan sekarang masuk ke syarat sah. Syarat sah salat ada 15 sebagaimana kata musannif. Yang pertama adalah al-Islam, maka orang kafir tidak sah salatnya, dan juga sudah kita bahas kemarin orang kafir juga tidak terkena kewajiban salat. Ya, wujubu mutalabah tetapi terkena wujubu iqab fil akhirah. Yang kedua, wat tamyizu, sudah memayyiz, maka anak kecil yang belum memayyiz salatnya tidak sah. Wa dukhulul waqti, telah masuknya waktu salat. Inna salata, qala ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, maka yang namanya salat yang memiliki waktu itu harus memenuhi syarat yang nomor 3 ini, telah masuknya waktu salat. Maka ketika seseorang berijtihad apakah salat sudah masuk atau belum, dia berijtihad, ternyata setelah dia berijtihad dia salat dan terbukti salatnya itu belum masuk waktunya, maka salatnya tersebut tidak sah. Tidak sah disebut salat fardu. Misalnya dia salat zuhur, mau salat zuhur berijtihad, ternyata ijtihadnya keliru, dia sholat sebelum masuk waktu zuhur, maka sholat zuhurnya tidak dihitung, belum sah, wajib dia ulang ketika sudah masuk zuhur. Akan tetapi sholat yang dikerjakan tadi tidak sia-sia, bisa terhitung sunnah mutlak atau menjadi pengganti sholat zuhur yang pernah dia tinggalkan. Wal ilmu bi fardiyatiha, yang keempat adalah mengetahui akan kewajiban sholat tersebut. Maka dikatakan di catatan kaki di hamish, falau taraddada fi fardiyatiha au i'taqadaha sunnatan lam tanaqid. Kalau seseorang melakukan suatu salat, misal dia mengatakan saya mau salat maghrib dan saya yakin maghrib itu adalah sunnah, tidak wajib. Ya, jika dia meyakini salah satu salat itu sunnah, ya maka kan ini bisa kita katakan termasuk bisa menjadi pembatal keislaman. Meyakini sholat itu sunnah itu merusak, melanggar salah satu ma'lum minaddin bid-darurah. Nah, ketika dia sholat tapi ragu-ragu ini sholat asar ini atau sholat maghrib ini fardu atau sunnah ya, atau bahkan dia meyakini secara 100% kalau sholat asar itu sunnah misalnya, maka walaupun dia sholat, maka sholatnya tidak sah.
Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Yang keempat, syarat yang kelima adalah tidak boleh meyakini sunnah yang tidak boleh meyakini sebuah rukun secara spesifik kalau itu adalah sunnah. Ya, maka dikatakan di sini ai muayyanan, meyakini salah satu rukun secara spesifik. Misal seperti Al-Fatihah awir ruku' bi khilafil mubham ka'an i'taqada anna wahidan minhuma min ghairi ta'yinin sunnatan wa fa innahu la yadur. Beda, misalnya ada orang sholat terus dia bilang duduk di antara dua sujud itu cuman sunnah, bukan bagian rukun. Nah, dikatakan di sini contohnya Al-Fatihah itu sama hukumnya kayak doa iftitah. Sunnah. Membaca Al-Fatihah tidak wajib, bukan rukun sholat. Ketika dia sudah menta'yin salah satu rukun dan dia katakan itu sunnah, maka dia sholatnya tidak sah. Berbeda kalau dia tidak menta'yin tidak menyebutkan secara ta'yin. Seperti orang mengatakan dalam di antara ruku dan i'tidal itu ada yang sunnah. Di antara ruku dan i'tidal, kan kita tahu ruku sama i'tidal itu kan sama-sama termasuk rukun. Rukun fi'li kan begitu. Nah, ketika ada orang mengatakan di antara ruku dan i'tidal itu ada yang sunnah. Tapi yang mana yang sunnah? Enggak tahu saya. Pokoknya di antara dua ini ada yang sunnah lah. Enggak rukun dua-duanya. Tapi di antara ruku dan i'tidal itu ada yang sunnah. Tapi saya enggak tahu mana yang sunnah. Maka yang seperti ini sah salatnya. Fa innahu la yadur. Karena dia tidak mentakyin. Kemudian juga bi khilafi ma law i'taqada anna jami'a matlubatiha furudun. Begitu juga orang yang dikatakan mana yang rukun, mana yang sunnah ketika sholat. Ya, setahu saya semua gerakan sholat itu wajib, fardu. Semua yang kita kerjakan dari takbir sampai salam itu hukumnya fardu. Maka seperti ini juga tidak masalah. Ya, sholatnya tetap sah. Atau au anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun wa lam yaqsid bi fardin muayyanin as-sunnatah. Atau kayak tadi dia bilang di sholat itu ada yang fardu, ada yang rukun, ada yang sunnah, tapi dia nggak tahu mana yang sunnah, mana yang fardu secara ta'yin. Fa innahu la yadurru aidan, maka tidak masalah. Jadi di sini kesimpulannya yang bermasalah yang bisa merusak keabsahan sholat adalah kalau dia menta'yin salah satu rukun dan dia katakan itu sunnah. Ya. Sebuah rukun yang spesifik dia katakan sunnah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian, wa taharatu 'anil hadatsaini ay al-asghar wal akbaru bima'in aw turab. Fa in lam yajidhuma shalla li hurmatil waqti wa a'ad. Suci dari hadas, dua hadas. Hadas kecil, yang mana hadas kecil ini ma aujabal wudu, wal akbar ma aujabal ghusl. Sucinya baik dengan cara wudu bima'in, dengan air atau dengan debu, tayamum. Kalau tidak mendapatkan kedua alat tadi, maka disebut dengan faqidut tahurain. Orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, shalla li hurmatil waqti wa a'ad. Maka dia sholat semampunya, karena dia tidak bisa wudu dan tidak mendapatkan debu. Sholat li hurmatil waqt. Dan nanti ketika dia sudah bisa berwudu atau bertayamum, dia mengulang sholatnya tersebut. Kenapa kok diulang? Ya karena tidak memenuhi salah satu syarat sholat. Wa taharatu 'anil najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Tidak hanya suci dari hadas, juga wajib kita suci dari najis. Ya, dan perkara najis lebih berat daripada perkara hadas. Ya, kalau hadas kan sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan, sedangkan najis itu terlihat. Ya, najis itu ada wujudnya, ada bendanya. Nah, dikatakan di catatan kaki wa mithluhu mahmuluhu wa mulaqi li mahmulihi. Ya. Suci dari najis di pakaian. Kita tahu. Dan termasuk
yang disebut tsaub, ya, wa mithluhu, yakni mithlus tsaub, mahmuluhu, yang kita pakai, yang kita bawa saat sholat. Misalnya seperti kita sholat pakai peci, nah, peci ini mahmul, atau pakai sorban, atau pakai selendang, ya, pakai selendang yang dikalungkan di leher itu, atau apapun. Maka kalau, atau misalnya orang sholat terus sambil mengantongi khamr. Nah, dia punya botol khamr yang kecil itu, kemudian dia sholat, tapi dia sambil mengantongi botol khamr itu. Ada khamrnya tentunya. Dia kantongi. Ya, maka sholatnya tidak sah, karena dia disebut meskipun bajunya suci, tapi dia membawa najis. Tuh. Nah, saya tanya, sholat, terus di kantongnya ada narkoba. Sah nggak sholatnya? Ya, akhi. Narkoba nggak enak, Ustaz. Enak sih nggak ya? Ya, dia di sholat di kantongnya Sah, ada ganja atau Sah, narkoba. Sah nggak sholatnya? sah, sah. sah. Ganja Karena kan bukan cuma najis. tanaman. Sah. Di sholat di Karena kantong, bukan najis. sholat di kantongnya ada jisamsu. Sah nggak sholatnya? Sah, Iya, karena bukan benda najis. najis ya, meskipun dia haram ya. Karena kan setiap yang najis itu haram dan setiap yang haram belum tentu najis, kan begitu. Maka kalau Maka ini jadi permasalahan ya, kalau nggak salah ada dalam tafsirat itu ya. Masalah kalau sholat sambil gendong anak, dan anaknya itu yakin di popoknya itu ada najis. Ya, gendong anak di popoknya ada atau ada pipis. Maka ini kita sama seperti mahmul. Sholat sambil mahmulun najasah yang ada pada di anak tersebut. Wa mulaqi li mahmulihi. Ya, Kalau ibu-ibu yang punya anak kecil, terus anaknya yang deket gitu, rewel aja gendong gimana Ustaz ya? ya Ibu-ibu makanya itu sah. yang di rumah. Ya, karena namanya mahmul itu berarti dia digendong. Tapi kalau sholat, kemudian dia nempel di kaki. Ya, dia apa namanya? Dia pegang kaki kita. Nah, itu makanya tidak disebut mahmul ya. Tidak disebut apa? Mahmul. Tapi kalau lagi sholat kemudian ya anaknya nangis rewel terus digendong sama ibunya. Kalau yakin di popoknya itu ada najis, ya berarti dia disebut sedang membawa najis. Ya, meskipun pakaiannya suci, tapi dia sedang mahmulun najasa. Bisa nggak sah sholatnya itu? Atau lagi sujud kemudian apa? Naik di punggungnya kan begitu. Nah, itu bisa eh, membatalkan sholat karena disebut mahmulun najasah seperti itu. Tapi kalau nggak yakin popoknya bersih ya maka sah-sah saja. Yang repot itu kalau yakin di popoknya itu ada najis, nah, itu baru bermasalah. Wal mulaqi li mahmulihi. Nah, termasuk seperti pakaian, artinya tidak boleh ada najis pada pakaian, adalah yang menyambung dengan najis. Misalnya kalau kata Syekh Labib itu kita sholat, kita pegang tali. Ujung talinya itu suci. Kita pegang tali. Tali yang kita pegang itu suci. Tapi tali itu nanti ujung yang lain itu mengikat leher anjing. Ya, terikat di leher anjing. Berarti kan kita pegang tali yang mana ujungnya itu adalah nempel dengan anjing. Maka seperti itu juga tidak sah. Kalau kita sholat sambil memegang tali, yang mana tali ini mengikat di leher anjing, maka kita seperti mulaki limahmulihi. Ustaz izin bertanya Ustaz. Eh, Kalau di masjid gitu kan karpetnya itu besar gitu Ustaz. Ternyata yang paling ujung itu ada kotoran apa gitu kan. Itu ya, gimana? Apa termasuk sama itu Ustaz? sama kayak mulaki begitu ya. Iya. Apakah sama? Jawabannya tidak. Karena ketika kita sholat di karpet yang ini kan panjang, ujungnya ada najis. Kita sedang tidak mahmul. Memang karpetnya kita bawa kan enggak? Karpetnya kita injek kan. Berarti sama kayak kalau
tali yang diikat di anjing tadi kita injek, nggak kita pegang, kita injek, lalu kita sholat, maka itu tidak disebut mahmul. Maka sholatnya apa? Sholatnya sah. Baik, Jadi Ustaz. sama kayak gitu. Sholat, Jadi karpet, batas ya, Kang Justin? batas atau ini had mahmul itu kayak misalkan harus agak ngapung bareng dengan kita Iya, pegang disebut membawa. atau Kalau itu disebut iya. kita bawa, ya tadi kayak kita pegang talinya, kan itu kita mahmul berarti. Atau tadi yang apa Jadi namanya? ketika kita gerak, si benda ini gerak itu mahmul. Nah, Maksudnya ya, kayak gitu atau kagak. kita Nah, pindah tempat, si benda ini pindah tempat. ya Mungkin ya taharrak begitu ya. biharokatihi. Nah, gitu. Betul Kang Justin. Oh, Atau tadi sorban, atau sorbannya panjang. Nah, ketika kita sujud sorbannya terbentang. Nah, ujung sorban tadi kena darah, misal, ya berarti kita nanti disebut mulaki limahmulihi. Nah, tadi contoh lain, pegang tali, ujungnya adalah leher anjing, kita pegang, maka kita mulaki limahmulihi. Tapi kalau talinya kita injak, kemudian kita sholat dengan menginjak tali tersebut, maka tidak disebut mahmul. Begitu pula tadi sholat di karpet, yang ujung karpetnya itu ada najis, itu tidak disebut mahmul, maka sholatnya sah. Wallahu a'lam. Wal badan, kemudian suci dari najis pada badan. Wa minhu wa minal badan dakhilul aini wal fami wal anf. Walam yajib ghasluhu fil janabah wala fil wudu. Tambah di situ. Lam yajib ghasluhu fil janabati wala fil wudu li'annaha akhafu minan najasah. Jadi saya bilang yang namanya perkara hadas itu lebih ringan dari perkara najis. Dan dakhilul ain, bagian dalam hidung, bagian dalam mulut, dan bagian ain kok hidung, bagian dalam mata, bagian dalam mulut, dan bagian dalam hidung, itu kalau dalam bab hadas tidak wajib dibasuh. Makanya kalau kita mandi junub emang wajib kita basuh bola mata kita atau bagian dalam mata, kan enggak. Emang wajib membasuh bagian dalam mulut atau bagian dalam hidung ketika berhadas. Nah, wajib. Tapi dalam bab najasah itu wajib. Mulut kita ada gusi kita berdarah. Itu harus kita bersihkan supaya sholat kita sah. Hidung kita berdarah, wajib kita bersihkan dalam bagian hidung tersebut. Ya. Atau bagian dalam mata ini ada najis, wajib dibersihkan. Karena babun najasah asqalu min babil hadas. Dan bagian dalam tadi bagian dalam mata, bagian dalam hidung, dan bagian dalam mulut itu yu'tabar zahiran, diiktibarkan, dikatakan sebagai bagian zahir dalam babun najasah, dan diiktibarkan bagian batin dalam babul hadas, dalam bab hadas. Saat yang berikutnya, awal makan, suci dari najis di baju, di pakaian, dan di badan. Artinya ketika sholat, apa yang menyentuh tubuh kita saat sholat itu tidak boleh ada najis. Jadi di karpet tadi, selama karpet yang kita tempat sholat itu suci, tidak masalah. Meskipun di ujung karpet tadi ada najis, tidak masalah. Kalau najis yang muhadah, jadi yang wal makan di sini al makanul ladzi yulaqihi badanul musalli. Yang mana kalau sholat itu menempel di badan kita ketika sholat. Tapi kalau yang muhadah, tidak mulaqah, menempel saja. Kayak misalnya kita sujud, di sajadah kita ada najis di tengah-tengahnya. Pas kita sujud, bagian jidat, kedua tangan, lutut, dan kaki itu tidak menempel di najis. Tapi najisnya itu menghadap dada kita. Ya, menghadap dada kita itu namanya muhadzah. Maka tidak masalah. Tidak mengapa, sholatnya sah. Atau kayak kita sholat Id, kita sholat kemudian di lapangan ada najis di rumput tersebut, kita tutup pakai koran, terus kita tutup lagi pakai sajadah misalnya, maka kita sholat di atas sajadah, cuman di bawah sajadah tadi ada najis, ya maka itu tidak masalah, ya sholatnya tetap
tetap sah karena dia tidak bersentuhan langsung dengan najis tersebut. Atau lagi sholat di masjid, nah di atasnya itu ada kotoran burung, itu juga nggak masalah karena itu bentuknya muhadah. Jadi muhadah itu baik dari sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, atas, selama tidak mulaqah, ya nggak apa-apa. Ya, yang repot itu kalau mulaqah ketika sujud atau ketika berdiri, ketika sholat ada yang mengenai tubuh kita, maka itu baru bisa merusak keabsahan sholat. Berarti Ustadz kalau kita sholat di tempat yang ada khamar itu tidak masalah ya. Yang ada apa? Maksudnya tempatnya ada di tempatnya. Tempat apa? Ya, maksudnya orang sholat. Dulu kan Hah? saya suka lihat misalkan ada perempuan dia kerja di tempat yang jualan alkohol, dikelilingi botol-botol alkohol, tapi dia sholat di situ. Ya, Ah, sah. itu Sah. sah ya. Ya, karena kan Alhamdulillah. alkoholnya Ya, alhamdulillah. Homernya tidak apa? Homernya tidak Tidak dia mahmul. kan ada dalam sebuah wadah. Seperti Ada. itu Jadi sah. tidak dibilang ada di tempatnya, tidak dibilang ada di badannya, tidak mahmul, itu sudah ya. Ya, sudah sah. Tapi kita tahu ya kalau di tempat seperti itu hukumnya sah tapi apa? Makruh. Makruh. Bisa dikatakan Baik. makruh. Berarti Ustadz, makanya kalau Ustadz. bangun rumah misalkan septic tank terus sudah di keramik di atasnya, kita sah aja ya sholatnya ya. Ya, sah-sah saja. Karena kan tidak mulaqah. Iya ya. Betul. Kalau misalnya kayak gitu nggak sah, repot kita kan? Ya mana? Mau sholat di sini, lihat kiri kanan dulu, ada nggak najis? Nah, gimana kita mau sholat kalau gitu? Seperti itu. Ustaz, kalau misalnya kita lagi atahiyat kan duduk tasyahud misalnya, kemudian anak yang masih pakai pampers itu menghampiri kita Ya. dan dia gelendotan di samping kita gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz ya? Dia kan bawa pampers, Ustaz ya. Pakai Gelendotan ini pampers. gimana? Gendong kita. Naik punggung. Enggak, kita lagi tasyahud, Ustaz. Dia mungkin menghampiri dari samping, megang kita kan karena baru mungkin belum bisa Oh berjalan iya. kan. Itu disebut mahmul nggak? Jadi dia pegang kita tuh, senderan ke kita ya, senderan gitu ya. Iya gitu, Ustaz. Itu disebut mahmul nggak? Mahmul nggak itu? Enggak. Ya enggak. Mahmul itu. Kalau enggak mahmul ya berarti sah-sah saja. Yang mahmul itu kalau nanti dia naik ke punggung kita, terus naik di leher kita, atau pas sujud. Duduk. Dia. Ya. Gitu namanya. Iya. Atau dia duduk di pangkuan kita. Iya. Kita syaut nih, duduk dia di pangkuan kita. Berarti kan itu bisa disebut mahmul nanti itu. Iya. Nah, itu baru dikhawatirkan bisa membatalkan sholatnya karena disebut mahmulun najasah. Seperti itu. Masyaallah, Kalau Ustaz. cuma senderan ya, dia pegang badan kita kan senderan gitu. Iya, Ustaz. Tidak disebut mahmul, maka sah-sah saja. Ya. Sama kayak kasus kita tadi pegang tali yang di ujung anjing itu kita injek. Ya, tidak kita pegang, maka tidak disebut mahmul, maka sholatnya tetap sah. Allahu a'lam. Satrul aurah, menutup aurat. Nah, lihat di catatan kaki, didefinisikan sama beliau di sini, aurat itu ada dua definisi. Dan secara bahasa aurat bermakna an-naqsu, kekurangan. Ya, karena kan yang namanya aurat, kekurangan kan kita tidak mau kekurangan kita dilihat orang lain. Kan begitu. Wa tutlaqu syar'an. Nah, kata aurat itu digunakan dalam dua hal. Yang pertama, alama yahrumu nadharuhu, apa saja yang haram untuk dilihat. Wa huwa jami'u badanil mar'ati walau amatan. Haram melihat seluruh badan wanita meskipun itu budak perempuan. Haram bagi laki-laki melihat ke seluruh badan wanita. Wa hadha huwal mu'tamad inda Syafi'iyah. Ya, haram melihat seluruh badan wanita meskipun dia seorang budak. Fa innahu yahrumu nadharuhu 'alal ajnabi. Tidak boleh bagi laki-laki ajnabi memandangnya. Wa jami'u badanir rajul. Ya, tentu nanti kalau ada hajat itu beda cerita ya. Sudah kita bahas dalam bab nikah itu ya. Apa saja yang boleh dilihat dan mana yang nggak boleh dilihat itu bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian wa jami'u badanir rajul, seluruh badan laki-laki itu haram untuk dilihat. Yahrumu nadharuhu 'alal ajnabiyyah. Begitu juga wanita ajnabiyah
Tidak boleh memandang ke badan laki-laki. Tidak boleh memandang ke badan laki-laki secara keseluruhan. Bukan berarti laki-lakinya disuruh pakai cadar, pakai jilbab. Ya, bukan berarti seperti itu. Tapi maksudnya haram, wajib bagi si perempuan tadi jika tidak ada hajat memandang ke seluruh tubuh laki-laki. Baik itu mukanya, rambutnya, kakinya, dan seterusnya haram. Ini pendapatnya mu'tamad. Dan memang agak syadid di sini ya. Tapi saya catat itu di penjelasan Nailur Roja Syekh Labib itu disebutkan nadharul mar'ah ila badani rajul itu ada dua. Ya, mungkin bisa dicatat. Perempuan melihat ke laki-laki itu ada dua kondisi. Yang pertama inda khawfil fitnah atau ma'asyahwah. Ya, ma'asyahwah. Berarti hukumnya haram secara mutlak. Ya, inda khawfil fitnah, takut terjadi fitnah atau melihatnya dengan syahwat. Perempuan melihat wajah laki-laki ganteng banget, terpesona dia. Nah, itu haram secara mutlak. Lalu ada kondisi kedua, ma'a ghairi syahwah. Tanpa ada syahwat, maka ada tiga qaul dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, yahrumun nazar ila jami'il badan. Hadza huwal mu'tamad inda Nawawi. Ya, tidak bolehlah bagi wanita melihat seluruh badan laki-laki. Haram. Meskipun min ghairi syahwah. Lalu ada kondisi kedua, qaul kedua, yajuz. Boleh bagi wanita melihat badan laki-laki yang mana ma yadhharu indal mihnah, bagian-bagian yang tampak ketika bekerja. Rambut, leher, telinga, kaki, betis, lengan, ada jaiz. Inda ghairi syahwah, ada jaiz. Melihat bagian tubuh laki-laki yang biasa tampak ketika bekerja. Hadza maqalahu Imam Ar-Rafi'i. Lalu yang ketiga, ini yang lebih ringan, yajuzu an-nadharu ila jami'il badan illa ma baina surrah war rukbah. Boleh bagi si wanita melihat laki-laki ke seluruh badannya meskipun tanpa syahwat kecuali bagian ma baina surrah war rukbah. Nah, jadi ada tiga qaul ya. Tiga qaul dalam mazhab Syafi'i terkait hukum bagi wanita memandang badan laki-laki. Yang mu'tamad haram sebagaimana laki-laki memandang tubuh perempuan. Haram mutlak. Ila jami'il badan. Pendapat yang kedua haram kecuali yang biasa tampak ketika bekerja. Yang ketiga haram kecuali yang ketiga boleh kecuali bagian ma baina surah wa rukbah. Ayo. Wa yadhkurunahu fin nikah. Ini tadi disebutkan definisi aurat disebut sebagai ma yahrumu nadharuhu hadza fi babin nikah. Ya, fi bab an-nikah. Wa ala ma yajibu satruhu fi shalah wa huwa al-muradu huna. Dan definisi atau makna aurat yang kedua adalah apa yang wajib ditutup saat sholat. Wa huwa al-muradu huna wa huwa ma baina surrah wa rukbatir rajuli wal amah. Ini yang dimaksud definisinya itu di sini. Ma yajibu satruhu. Dan itu dalam bab sholat. Apa itu? Ma baina surrah wa rukbah bagi laki-laki maupun budak wanita. Wa ma siwal wajhi wal kaffaini min badanil hurrah. Sedangkan bagi wanita merdeka yang harus tertutup adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan sampai pergelangan. Walil mar'ati aidan kharijas salati auratan. Ihdahuma indal maharimidz dzukuri wan nisa'il muslimat. Nah, tambah di situ wal mamlukil afif. Dan aurat wanita selain sholat itu ada dua lagi. Yang pertama di depan mahramnya yang laki-laki atau di depan perempuan-perempuan muslimah atau di depan budaknya yang afif. Wa fil khalwah. Begitu juga ketika sedang sendirian. Apa auratnya? Ma baina surrati war rukbah. Apa yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi tidak boleh, mohon maaf, dalam keadaan telanjang bulat. Meskipun dalam kesendirian. Thaniyatuhuma indal kafirat wa hiya ma la yabdu indal mihnah. Kalau di depan perempuan kafir
maka auratnya itu apa saja yang boleh terlihat saat bekerja. Ma la yabdu indal mihnah. Ya, yang bukan kalau yang biasa tampak saat bekerja yaitu tidak masalah. Jadi lebih berat auratnya wanita saat di depan orang kafir, perempuan kafir dibandingkan kalau di hadapan perempuan muslimah. Walir rajuli kharijaha aidan auratan ihdahuma 'indar rijali wan nisa'il maharim. Bagi laki-laki di luar salat juga ada dua aurat. Yang pertama di depan sesama laki-laki dan di depan perempuan yang mahram, ma yajibu satruhu fil shalah, sama seperti salat. Ma baina surrah war rukbah taniyatuhuma, dan sedangkan aurat laki-laki ketika sedang berkhalwat sendirian wahiyya sawatan al-qubulu wat dubur. Wa syartu satir kaunuhu jirman yamna'u idraka launil basyarah fi majlis takhatub li mu'tadilil basar wa kaunuhu yashmulul mastura lubsan wa nahwuhu fala takfi adh-dhulmatu wala atharu as-sabghi alladhi la jirma lahu wala khaymata ad-dayiqah. Jadi ringkasnya begini, syarat satir itu ada 3. Yang pertama, annahu la yasifu launal basyarah. Tidak menampakkan warna kulit. Ya, tidak menampakkan warna kulit. Meskipun ketat boleh. Sholat pakai baju Superman. Nah, baju Superman atau Batman. Atau baju Spiderman. Ketat, ketat. Tapi selama menutup warna kulit, maka sholatnya sah. Meskipun kalau pakai baju ketat kayak tadi, bagi laki-laki hukumnya khilaful aula, bagi perempuan hukumnya makruh. Tapi kalau dikatakan sah nggak Ustadz? Sah. Meskipun ketat, selama menutup warna kulit, tidak tembus pandang, hukumnya sah. Yang kedua, an yakuna dza jirmin. Harus ada jirm, ya, ada bahannya. Bukan sekedar warna saja. Maka dikatakan sini fala takfi atharus sabghi. Ya, sabgh itu kan celupan kain. Kain yang awalnya polos dicelupin kemudian jadi berwarna. Itu sabgh. Ya, jadi kalau cuman diwarnai pakai henna atau kutek atau apa, tubuhnya dicat gitu ya, diwarnai, memang tidak memang menutup warna kulit. Jadi coklat kulitnya gitu misalnya, atau jadi merah kulitnya, atau jadi hitam kulitnya gitu ya, karena dicat seperti itu, atau kayak manusia silver gitulah. Nah, begitu. Sholat dia diwarnai silver tubuhnya, apakah sudah cukup untuk dikatakan penutup baju atau penutup satir ketika sholat? Maka nggak cukup. Harus ada jirm. Kecuali kalau badannya dilumuri oleh tanah liat. Nah, itu baru jirm. Itu baru jirm namanya. Apa terjemah jirm itu apa? Enak-enak. Ada yang tahu nggak antum? Jirm itu ada bendanya gitu lah ya. Kayak najis. Jadi benda padat gitu atau Iya, sir? betul. Kayak najis apa? Najis ainiyah kan? Itu malahu jirmun gitu kan? Ada jirmnya itu. Nah, jadi ada bahannya, ada zatnya, bukan sekedar warna. Hakan. Yang ketiga, an yakuna syamilan li mahallil mastur. Auratnya itu atau satirnya itu menutupi seluruh area yang wajib ditutup saat sholat. Jadi yang pertama menutupi warna kulit, tidak tembus pandang. Yang kedua harus ada zatnya, tidak sekedar warna. Dan yang ketiga menutup seluruh area aurat yang wajib ditutup saat sholat. Tambah satu lagi, wa an yakuna wa yushtaratu aidan an yakuna satiru tahiran. Nah, tentu ya, yang namanya satir harus suci. Pakaian yang dipakai harus suci sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Kemudian wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat, al-ka'batu yaqinan bimuayanatin aw nahwiha fi haqqi ma la haila bainahu wa bainah. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad itu harus ainul Ka'bah. Jadi ada dua pendapat, ainul Ka'bah atau jihatul Ka'bah. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau yakin
al-ka'batu yaqinan bimu'ayanatin au nahwiha fi haqqi man la ha'ila bainahu wa bainah. Ya, mungkin orang yang dekat dari Ka'bah, orang-orang yang tinggal di Makkah, ya, atau di sekitar Makkah, maka dia bisa secara ain sholat ke arah Ka'bah, ainul Ka'bah, maka wajib dia sholat menghadap ainul Ka'bah. Wa dhannan fi haqqi ghairihi, dan secara dhan bagi orang yang jauh tinggalnya dari Makkah seperti kita di Indonesia, maka kalau sampai yakin itu susah karena jarak yang sangat jauh. Tapi tetap harus mengarah ke ainul Ka'bah. Jadi kalau udah geser sedikit, ya nggak sah sholatnya. Ya, ini ainul Ka'bah di sini nih, secara dhan. Nah, kalau ternyata secara itu geser dikit tidak mengenai ainul Ka'bah, intinya Ka'bah tadi, maka bisa tidak sah. Ya, maka ini termasuk susah ya. Maka saya pernah mengatakan dulu ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, itu pendapat Imam Ghazali kalau saya keliru. Itu mengatakan tidak harus ainul Ka'bah. Bagi yang jauh itu bisa mengambil pendapat cukup jihatul Ka'bah. Jihahnya saja. Yang penting arah kiblat ke sana ya ke sana, meskipun sejatinya melenceng sedikit ya dari ainul Ka'bah. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya. kalau yang pakai perhitungan yang dari Kemenak bahkan ada sertifikasinya itu tetap don Ustaz ya. Jelas Don, siapa yang bisa ambilkan tuh yakin? Ya karena kan perhitungan sekarang kan meyakinkan gitu Ustaz Ya, dibandingkan dulu. akurat seperti itu. Toh, semakin Ya, akurat. ini akurasinya kan gitu. Baik. Artinya itu tetap tetap don gitu ya. Karena Ah, memang kalau mau dilihat yang paling searah dengan kain Ka'bahnya mungkin imamnya, yang lain sudah melenceng semua kan gitu. Barangkali ya. ya makanya kalau kita ambil pendapat ainul Ka'bah ini bagi yang jauh itu kan agak sedikit masyakoh ya. Maka boleh kita ambil pendapat yang mengatakan yang penting jihah mengarah ke jihah arah Ka'bah itu sudah sah, mencukupi syarat istiqbalul qiblah seperti itu. Coba apa namanya terkait tadi Kemenak ya, itu zon termasuk contohnya penentuan waktu sholat itu zon atau yakin sudah? Penentuan waktu sholat itu bisa, itu kan zon. Buktinya mohon maaf dari pihak Muhammadiyah mengatakan sholat subuh itu terlalu cepat 8 menit kan begitu ya? Agak terlalu cepat 8 menit gitu. Jadi harusnya dimundurkan 8 menit waktu subuh itu. Ada min babil ijtihad. Bisa saja ijtihadnya Kemenak yang lebih benar, bisa saja yang Muhammadiyah lebih benar kan seperti itu. Maka kalau sudah dikatakan Kemenak ke sana, ya sudah kita percaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kemenak, kiblatnya arahnya ke sana. Nah, jadi tidak masalah bagi yang mengambil pendapat harus jihah saja. Cukup jihah saja itu tidak masalah. Karena memang itu ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang mu'tamad, ma qararahul madhab, ainul Ka'bah. Yakinan bagi yang dekat dan dhannan bagi yang jauh. Seperti itu. Lanjut. Fi ghairi nafilati safaril mubah. Ya, wa dhannan fi haqqi fi haqqi ghairi. Baik. Fi ghairi nafilati safaril mubah. Kecuali boleh tidak menghadap kiblat dalam kondisi apa? Dalam kondisi satu, sholat sunnah ketika melakukan safar mubah. Ay al-jaiz al-mustajmi' li syuruti jawazil qasri illa tula fala yushtarat. Safar di sini meskipun safar jarak dekat. Ya, meskipun safar jarak dekat, yang penting terpenuhi syarat-syarat bolehnya qasar kecuali jarak. Maka safar jarak dekat pun itu sudah boleh untuk tidak menghadap kiblat. Bal yakfi an yakuna safaru ila ma la yasma'u fihi nida al-jumu'ah. Maka safar dekat itu safar yang mana kita keluar dari tempat tinggal kita, dari kota tempat kita tinggal, dan sampai kita tidak mendengar lagi azan Jumat dari arah situ. Ya, ulama ada yang mengatakan kira-kira 3 mil. 1 mil atau 3 kilo dan semisalnya. Jadi meskipun jarak safarnya
tidak memenuhi jarak safar untuk mengqasar, tetapi dia sudah mendapatkan keringanan untuk sholat tidak menghadap kiblat, tapi syaratnya itu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Fa in kana fi nahwi haudajin atau fi nahwa haudajin wa safinatin atamma ruku'ahu wa sujudahu. Beda kalau dia safar, sholat sunnah tapi di atas haudaj. Haudaj itu pelana tenda yang untuk wanita di atas onta itu. Itu haudaj atau safinah, kapal. Maka memungkinkan bagi dia untuk rukuk dan sujud, ya maka rukuk dan sujud. Tapi kalau dia di tempat kendaraan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk rukuk sujud, ya tidak masalah. Sholat sambil duduk saja misalnya. Dan itu sholat sunnah, maka sah. Wastaqbala li suhulati dzalika alaihi. Ya. Dan juga dia harus menghadap kiblat. Kalau itu memungkinkan baginya untuk menghadap kiblat ketika di kapal misalnya. Wa illa fa in kana rakiban istaqbala fi ihramihi faqat. Tapi kalau tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadap kiblat dan dia safar menggunakan kendaraan, maka dia istaqbala wujuban, wajib dia menghadap kiblat ketika takbir faqat. Jadi ketika mulai takbir Allahu Akbar, pastikan itu dia menghadap kiblat. Insahula. Kalau memungkinkan. Ya, berarti kalau nggak memungkinkan, dia tidak masalah. Takbir saja, kemanapun arah kendaraan itu berjalan. Insahula. Wijhata maksidihi qiblatuhu fil baqi. Sisanya, kalau dia bisa menghadap kiblat di awal takbir, kemudian setelah itu sudah, dia menghadap kemanapun arah kendaraannya itu pergi. Wa yumi'u birruku'i was sujudi akhfad. Kemudian dia ruku dan sujud, rukuknya itu sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Jadi kalau rukuknya sedikit, sujudnya agak dibanyakin untuk membedakan mana yang ruku, mana yang sujud. Wa in kana masyian. Tadi kalau naik kendaraan seperti di kereta. Di kereta mau sholat duha. Ya, maka jika memungkinkan bagi dia awal takbir itu menghadap kiblat, wajib dia menghadap kiblat. Di takbirnya saja. Setelah itu kemanapun kereta menghadap, dia ikut aja kereta itu. Nanti dia mau ruku, bisa dia ruku sambil duduk, sujud pun juga ruku, sujud sambil duduk. Dan sujud lebih rendah bungkuknya dibandingkan ruku. Kalau naik kendaraan. Sedangkan kalau dia berjalan, masyian, ya kayak beberapa hari ini viral ke Mekah jalan kaki ya. Ya, ke Mekah jalan kaki, Masya Allah, dari Madura, dari mana itu. Kalau naik pesawat lama, Ustaz. Iya. Naik pesawat butuh 30 tahun. Kalau jalan kaki bisa 100 hari nyampe katanya gitu. Ya, jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki bagaimana? Salat sunnah nih. Wa in kana masyian istaqbala fi ma siwal qiyami wal i'tidali wat tasyahhudi wassalam. Dia wajib menghadap kiblat kecuali saat berdiri. Jadi pas takbir Allahu Akbar menghadap kiblat. Setelah itu dia jalan. Nah, berdiri, baca Al-Fatihah, iftitah dan seterusnya, berdiri, jalan. Kemudian pas ruku, istaqbalal qiblah lagi. Terus pas itidal, jalan lagi. Nah, jalan ke arah tujuan yang dia tuju. Kemudian di tasyahud, ya pas sujud juga harus menghadap kiblat. Ya pas sujud menghadap kiblat. Begitu juga pas duduk di antara dua sujud menghadap kiblat. Nah pas duduk tasyahud, pas dia sedang tasyahud, nggak apa-apa itu nggak menghadap kiblat, nggak harus duduk. Ya, baca tasyahud sambil jalan. Begitu pula pas salam juga boleh tidak menghadap kiblat sambil berjalan. Ya, maka dia wajib menghadap kiblat di empat kondisi: takbir, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sedangkan ketika berdiri, i'tidal, tasyahud, dan salam tidak wajib menghadap kiblat dan boleh dia sambil berjalan. Amma hadhihi fayamshi fiha, yamshi, berjalan dia. Wa qiblatuhu jihata maqsidihi, kiblatnya ke arah tujuannya. Wa yushtaratu tarkul af'alil katsirati li ghairi hajatin wa dawamu safar was sayru wa adamu wat'in najasah ghairil ma'fuwi anha illa al-yabisati faqat.
meninggalkan tidak melakukan perbuatan yang banyak, af'al kathirah li ghairi hajah, tanpa ada hajat, lalu safarnya itu dawam, masih disebut safar, lalu sambil berjalan, hala kaunihi yasiran, wa adamu wat'i, dan tidak menginjak najis, yang najisnya itu bukan yang ma'fu, kecuali kalau najisnya itu kering tidak sengaja. Berarti jadi illa idza wati'a najasatan ya bisa khotoan falayatu. Kalau dia menginjak najis yang sifatnya kering secara tidak sengaja, maka itu tidak masalah. Berarti kalau menginjak najis yang sifatnya basah, maka itu bisa merusak sholatnya. Ayo, kita percepat dulu sedikit. Wa fi ghairi sholati syiddatil khauf. Nah, itu termasuk yang boleh tidak menghadap kiblat adalah ketika sholat dalam keadaan syiddatul khauf. Ya, bukan khauf saja, tapi syiddatul khauf. Ketika sudah terjadi iltihamul harb, sudah bertemu dua pasukan saling berperang, itu tidak mungkin lagi untuk sholat seperti biasa. Tapi kalau masih mungkin sholat seperti biasa, maka nanti ada istilahnya sholat khauf. Ya, sholat khauf. Fi qitali mubahin fa innahu yusalli kaifa amkanahu wa la i'adata alaihi. Qital mubah. Nah, apa itu qital mubah? Ada yang tahu? Apa itu qital mubah? Berarti kalau qital yang nggak mubah boleh nggak? Tidak menghadap kiblat, ya nggak boleh. Apa itu qital mubah? Kaum muslimin menyerang kaum kafir. Ya, perang melawan orang kafir. Termasuk qital mubah, perang melawan bugot. Nah, perang melawan apa? Bugot. Kan bugot itu boleh diperangi, tapi tentu dengan syarat-syarat dan langkah-langkah tertentu. Nggak langsung diperangi, tapi ada dengan cara musyawarah dulu, dan seterusnya. Itu sudah dibahas dalam Fathul Qorib, bagaimana cara menangani bugot. Tidak langsung main tumpangkah darahnya, nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa main tumpah-tumpah saja. Harus ada tahapannya. Sebelum diperangi itu ada tahapan negosiasi dulu. Maka qital mubah ini bisa perang melawan kafirin dan juga bisa perang melawan bugot. Maka boleh bagi dia tidak menghadap kiblat. Ya, sholat semampunya dan tidak perlu dia mengulang. Watarkul kalam, tidak berbicara saat sholat. Amdan ma'al ilmi bitahrim annahu fi shalah wa adamul ghalabah fatabtulu bin nutqi bi harfain au harfin mufhimin ila akhir. Ya. Saya nggak baca untuk mempersingkat waktu. Jadi sudah kita tahu bahwasannya apa namanya sholat itu kan tidak boleh berbicara. Dan berbicara di sini maksudnya adalah biharfin wahid yang mufhim dan harfain ghairu mufhimain. Ya, harfain ghairu mufhimain. Itu bisa membatalkan sholat. Jika amdan, sengaja, ma'al ilmi bitahrim, dan mengetahui kalau itu haram, wa annahu fi shalah, dan dia sadar kalau dia sedang sholat. Wa tarkul af'al kathirah, tidak melakukan gerakan yang terlalu banyak, yakni kasalati harakatin mutawaliyat, 3 gerakan berturut-turut. Ya, atau satu gerakan mufritah tapi terlalu mufritah, terlalu qawiyah, seperti melompat, wa withbatin walau ma'an nisyan, meskipun lupa. Karena melompat itu gerakannya menggerakkan seluruh anggota tubuh, meskipun satu kali, tapi kalau mufritah itu bisa membatalkan sholat. Jadi tidak hanya 3 kali berturut-turut, ya, meskipun dari sini kita katakan kalau gerakannya 2 kali berturut-turut aman, atau 3 kali tapi tidak berturut-turut juga aman. Tapi kalau dia 1 kali gerakan tapi mufritah, disebut mufritah seperti meloncat, maka itu bisa membatalkan sholat walau ma'an nisyan wa kaziyadati ruknin fi'liyin amdan bi ghairil mutaba'ah, dan termasuk membatalkan sholat menambah rukun fi'li. Ya, menambah rukun fi'li sengaja bi ghairil mutaba'ah. Jadi kalau dia menambahkan rukun qauli, tidak masalah. Ya, ada pernah nanya ke saya dulu, Ustaz, saya ketika tasyahud, baca tasyahud sudah selesai, tapi imam belum salam.
Saya ngapain Ustaz? Boleh nggak saya baca tasyahudnya berkali-kali? Karena saya melakukannya ketika tasyahud itu imam belum selesai, saya ulang tasyahudnya gitu. Ulangi tasyahud lagi. Berarti dia membaca tasyahud tidak hanya sekali, 2, 3 kali seperti itu. Karena nunggu imam salam lama. Apakah boleh? Boleh, boleh saja. Karena itu ruknun qauli, bukan ruknun fi'li. Watarkul ukuli wasyurbi, tidak makan dan minum. Tidak ukul. Ukul itu sesuatu yang dimakan. Ya. Wasyurb, ya, minum. Naam, dikatakan na'am yuktafar al-qalil ma'an nisyan awil jahlu bitahrim in udhir. Kalau dia makan atau minum itu sedikit karena lupa, maka dimaafkan. Tapi nanti bisa dianjurkan baginya sujud sahwi. Ya, karena kan di antara sebab sujud sahwi itu eh, ma ma'amduhu yubtilus shalah. Ma'amduhu yubtilus shalah. Kalau disengaja batal, kalau nggak sengaja tidak batal tapi dianjurkan sujud sahwi. Atau dia nggak tahu awil jahli bitahrim, nggak tahu kalau makan itu nggak boleh atau ukul wasyurb itu nggak boleh saat sholat. In udhir bijahlihi, kalau dia diberi uzur karena kejahilannya, mungkin karena baru masuk Islam atau tinggal jauh dari ulama. Wa alla yamdiya ruknun qauliyun aw fi'liyun ma'a syakki fi niyati taharrum. Dan tidak boleh berlalu rukun qauli atau fi'li dalam keadaan ragu dalam niat taharrum. Ya. Au takbiruhu. Ya, au takbirihi saat takbiratul ihram. Jadi dia tidak boleh dalam keadaan ragu ketika takbir dan sudah berlalu rukun qauli atau fi'li. Sudah baca Al-Fatihah tapi masih ragu. Ini tadi saya sudah niat atau belum ya? Nah, sudah niat atau belum? Au yatulu zamanu syak, atau sudah terlalu lama masa ragunya. Ya, sudah terlalu lama masa ragunya. Tapi kalau ragunya cuma sebentar, takbir Allahu Akbar kemudian keraguannya hilang, maka itu sholatnya tidak mengapa. Wa alla yanwiya qat'as shalah. Pembatal berikutnya, syarat sah berikutnya adalah wa alla yanwiya qat'as shalah, tidak berniat untuk memutus salat. Au yataraddada fi qat'iha, atau ragu-ragu antara melanjutkan atau membatalkan. Wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in, dan tidak boleh dikaitkan niatnya tadi dengan sesuatu. Misal dia mengatakan idza dakhala Zaidun al-ghurfata aqta'us shalah. Nanti kalau si Zaid datang, saya batalin sholat saya. Maka sejak dia niat seperti itu, batal sholat. Kalau sekarang tukang Shopee ya. Iya. Kalau nanti Kang Sopi datang, tak batalin sholat saya. Ya, maka seperti itu, sejak dia berniat kayak tadi, itu batal sholat. Sama kayak orang mau niat murtad ya. Misalnya ada orang bilang, ini puasa, misalnya ada orang bilang, ini puasa terakhir saya. Kok gitu? Karena nanti rencananya saya habis Ramadan, saya mau murtad. Sejak saat itu dia murtad. Wal'iyadzubillah. Nggak harus nunggu pada Ramadan. Sejak saat dia niat gitu, dia sudah murtad. Nah, sama kayak gini, sejak dia berniat, kalau nanti begini-begini, saya batalin. Sejak itu dia batal sholat. Nggak tunggu harus terjadi dulu apa yang dia kaitkan. Awadamu ta'liqi qat'iha bisyai'in. Tidak boleh mengkaitkan putusnya sholat tadi dengan sesuatu. Bisyai'in. Di bawah dikatakan, walau muhalan adatan. Meskipun dia mengkaitkan dengan sesuatu yang mustahil adatan. Kita tahu ya, ada dua mustahil. Mustahil adatan, mustahil aklan. Kalau adatan, seperti dia katakan, kalau saya nanti bisa terbang, saya batalin sholat saya. Bisa terbang, itu mustahil adah atau mustahil aklan? Manusia bisa terbang, mustahil adatan atau mustahil aklan? Ada, Ustaz. Aklan. Ada. Ya. Ada. Faktanya ada manusia bisa terbang kan? Yang disebut mukjizat, khariqun lil adah kan seperti itu. Meskipun dia mengkaitkan dengan sesuatu yang mustahil adatan, batal sholat sejak saat itu. La aklan. Nah, kalau yang dikaitkan mustahil aklan, seperti apa?
kal jam'i bainad diddain. Kalau saya nanti bisa duduk dan berdiri dalam waktu yang bersamaan, maka saya batalkan sholat saya. Ini nggak mungkin. Duduk dan berdiri dalam satu waktu. Ini nggak mungkin. Mustahil aklan. Ya, mustahil aklan. Kalau bilang begini, kalau nanti saya bisa dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa menghidupkan orang mati. Itu akal atau adatan? Ada. Dengan kekuatan saya. Aklan. Ya apa? Akal ya. Kalau dia bilang, kalau nanti saya dengan kekuatan saya sendiri, dengan kemampuan saya sendiri, saya bisa menghidupkan orang mati, maka saya batalkan sholat saya. Ini kan mustahil aklan. Karena nggak mungkin orang dengan kekuatannya sendiri menghidupkan orang mati. Nabi Isa menghidupkan orang mati itu karena mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Itu kalau dia mengatakan dengan kemampuan dia sendiri, hadza mustahil aklan. Ya, begitu. Wallahu alam bisawab. Tadinya saya mau lanjut ke ab'adus shalah, tapi waktu sudah sangat tidak memungkinkan. Baik, sisa 3 menit sebelum kita akhiri, ada yang mau Ya. didiskusikan? Silakan. Izin tanya Ustaz. Biasanya kan kalau bapak-bapak itu sholat itu anaknya nangis itu terus langsung dalam posisi berdiri langsung mengambil di bawah itu digendong itu bagaimana Ustaz? Membatalkan apa tidak? Terus kriteria gerakan yang besar itu bagaimana Ustaz? Yang pertama, anaknya nangis ya. Anaknya kalau sudah umur Anaknya nangis di posisi tempat sujud gitu Mas, di bawah Ustaz. Bapaknya di bawah. berdiri. Ini kita lagi Langsung nggak bahas diambil. lagi nggak bahas masalah mahmul najasah loh ya. Beda masalah ya ini ya. Iya. Kita anggap anaknya suci, begitu ya. Oke. Lagi berdiri, anaknya lagi di bawah, terus nangis. Iya. Kemudian Nangis. digendong. Diambil, digendong gitu Ustaz. Itu Digendong. termasuk gerakan yang besar nggak Ustaz? Gerakan, itu gerakan. Tapi apakah 3 kali? Apakah 3 kali mutawaliyat? Dia ambil gendong. Itu 2 kali apa 3 kali? Atau 1 kali? Dihitungnya. Sambil empok-empok Ustaz. Sambil empok-empok. Apa? Apa, Pak? Sambil ditepuk-tepuk. Kalau kan Apa harus gerakannya itu apa harus 3 kali Ustaz? Kalau satu gerakan tapi gerakan besar itu kan termasuk gimana Ustaz? Seperti contohnya gerakan besar itu kalau meloncat. Itu contohnya. Dia badannya bergerak seluruhnya. Tapi kalau lagi berdiri terus ngambil anak yang sedang di bawah, itu dia gerakan tidak semua badan bergerak. Dia ngambil bungkuk, dia ambil anaknya, dia gendong. Maka ini boleh, tidak masalah. Dan ini pernah dilakukan Nabi, ada dalam hadis Umdatul Ahkam itu. Nabi sholat, gendong anak. Pas Nabi sujud, Nabi taruh anaknya. Pas Nabi berdiri, Nabi gendong lagi. Ada contohnya itu. Dalam hadis Nabi. Dalam Umdatul Ahkam disebutkan di situ. Maka itu tidak disebut kalau itu kan jaraknya kan kalau kasus itu kan Ustaz. Jaraknya kan tidak jauh Ustaz. Artinya kan anaknya itu di posisi sujud kan hampir kayak mau sujud, ngambil anak terus. Ini anaknya di mana? Anaknya di posisi tempat kepala sujud itu Ustaz. Jadi dapat dikatakan dia posisinya kayak mau sujud, ngambil anak terus berdiri lagi gitu. Tapi kan masih di dekat dia. Kalau apa Ustaz? Masih di dekat dia kan? Anaknya. Di posisi sujud dia Ustaz, di posisi sujud, di posisi kepala anaknya. Iya, berarti anaknya itu berada di dekat dia, di tempat sujud dia, tak? Ya, di tempat sujudnya. Yaitu yang tadi saya katakan, Nabi juga pernah begitu. Nabi sujud, Nabi taruh anaknya. Nabi berdiri, Nabi gendong lagi anaknya. Nah, kita lagi berdiri nih. Itu anak kan lagi di sujud. Lagi tempat sujud kita. Tiduran dia misalnya. Anak itu. Lagi berdiri. Ambil itu anak. Kita ambil. Itu berapa gerakan? Apakah disebut 3 kali berturut-turut? Dan itu kan gerakannya tidak seperti meloncat. Kalau meloncat kan gerakan semua badan bergerak. Wasbah. Disebut gerakan yang wasbah namanya tadi. Ya, loncat.
Kalau cuman mengambil anak di bawah dan digendong, kita bawa berdiri sambil gendong, itu paling enggak 2 kali gerakan mutawaliyah, tidak sampai 3 kali. Dalam mazhab Syafi'i memang agak ketat, harus 3 kali berturut-turut baru batal. Baik Ustaz. Nah, gitu. Kalau dalam mazhab lain ada lebih longgar malah. Selama itu dikategorikan sebagai gerakan yang sedikit, maka itu tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah. Selama itu disebut gerakan yang qalil. Meskipun ternyata lebih dari 3 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikasih dobit 3 kali berturut-turut. Batasan sedikit dan banyak itu gimana Ustaz ya? Uruf. Kembali ke uruf. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dikasih dobit 3 kali. Memang beda-beda. Kalau antum baca di syarah Umdatul Ahkam itu, Taisirul Alam dijelaskan masalah hadis yang Nabi tadi sholat sujud, ruku, begendong anak itu, mengatakan gerakan sedikit tidak masalah. Dan disebut dobitnya. Intinya kalau disebut sedikit secara uruf, gerakan tadi, maka tidak membatalkan sholat. Contoh lain kayak Nabi Muhammad lagi sholat, tiba-tiba ada Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri. Kemudian Nabi geser kepalanya, kemudian geser ke kanan. Kan itu juga gerakan saat sholat. Nah, di situ disebutkan gerakan sedikit, disebut kategori sedikit, dari mana? Dari uruf. Maka tidak membatalkan sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i khusus, ya yang muktamad itu dikasih dobit 3 kali berturut-turut. Maka wallahu alam, kalau saya pikir tadi bapak-bapak lagi sholat, terus gendong anaknya yang ada di bawah, itu paling enggak cuma 2 kali mutawaliyat dan tidak 3 kali mutawaliyat. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Itu mungkin wallahu alam. Cukup, ada lagi? Sudah jam 6.18. Demikian, kalau sudah cukup kita teruskan insya Allah pembahasan sunnah-sunnah sholat, baik ab'ad maupun sunnah hayat di pekan. Pekan depan masuk nggak sih? Saya lupa nih, pekan depan. Pekan depan puasa kita tuh. Ya Ustaz. Iya, Ustaz. 3. KBM atau gimana? Saya lupa lihat. Belum ada pengumuman, Ustaz. Belum ada pengumuman. Semoga libur Ustaz. Iya, pekan pertama libur lah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.